yafqahu qawli, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku Seman Sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, yakni radio bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat dan salam alaih dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotaniman azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di pagi Rabu di Ramadan kita yang sudah berada di penghujung ini, kembali kita akan menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LC Mahfizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Al Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Khair. Hayakallah. Hayakallah, barakallah fiik Ustaz, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotaniman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan kitab Matan Abi Syuja, yang mana di pertemuan yang lalu kita membahas hukum riba, dan ini di pertemuan kita yang kedua masih dalam bahasan hukum riba. Baik khotbah iman, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini Rabu 18 Maret ya, kita kembali dapat bertemu dalam sebuah majelis ilmu ya, bertepatan dengan 28 Ramadan 1447 Hijriah. Kita berdoa semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah.
Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Rabu pagi di Ramadan ini kita akan membahas kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghaya wa Taqrib, sebuah kitab bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di ahkam ya seputar riba. Kita sudah buka pembahasan ini di pertemuan yang lalu tentang apa itu riba secara bahasa dan juga istilah syariat. Kemudian dalil-dalil pengharaman riba daripada Al-Quran, daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ijma' para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga jenis daripada riba ada dua yang kita pelajari, dan adalah riba al-fadl. Kemudian yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Baik, di hari ini kita akan masuk ke pembahasan kitab. Ya, di sini beliau mengatakan rahimahullah, faslun ar-riba. War-riba fi adh-dhahabi wal-fiddati wal-mat'umat, ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, والربا في الذهب والفضة والمطعومات. Riba itu berlaku pada emas, perak, dan bahan makanan. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. Tidak boleh menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak, kecuali dengan harga semisal, mutamathilan, dan naqdan, dibayar tunai. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya tidak boleh dijual kecuali dengan mutamathilan, harga semisal, sepadan, kemudian mesti dibayar secara tunai, cash di majelis khiyar. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah. Seseorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menerimanya. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah. Seseorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menerimanya. Wala bai'ul lahmi bil hayawan. Dan begitu juga tidak boleh menjual daging dengan hewannya yang masih hidup. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang ada yang disebut dengan al-amwal ar-ribawiyah, ya, atau barang-barang yang terkena riba, ya, komoditi ribawiyah. Nah, ini berdasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang barang-barang ini, ya, yang mana barang-barang ini ada 6 dia termasuk ke dalam kategori al-amwal ar-ribawiyah, barang-barang yang terkena riba, yang mana sistem penjualannya ataupun sistem pertukarannya harus mengikuti kaedah-kaedah daripada syariat. Kalau tidak, ini akan terjerumus ke dalam riba. Terutama ribanya adalah riba al-fadl. Ya. Ada 6 dia. Yang pertama adalah emas, ya. Yang kedua adalah perak. Yang ketiga adalah gandum. Ini gandum ada 2. Ada yang namanya syair. Ya, ini gandum yang berbentuk biji-bijian. Kemudian juga al-bur, ini gandum yang sudah berbentuk tepung. Kemudian juga at-tamar, ya ini kurma. Kemudian al-milhu, ini adalah garam. Ini 6 komoditi ribawiyah. Emas, perak, kemudian gandum, ya gandum ini ada 2, jelai yang berbentuk biji-bijian, kemudian al-bur yang sudah menjadi tepung yang sudah diolah, kemudian juga kurma dan garam. Nah, ini berdasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ya hadis daripada
Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burr bil burri wasyairu bis-syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam harus sama ukurannya. Mithlan bimithlin. Dan harus diserah terimakan secara langsung. Ya, mithlan bimithlin, sawa bisawa, ini harus sama ukurannya. Ketika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, yadan biyadin, dan juga harus secara tunai. Serah terimanya langsung. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf", maka ketika berlainan jenis, ya, seperti emas ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan kurma, maka Nabi mengatakan, "Fabi'u kaifa syi'tum." Silahkan kalian jual sesuka kalian, idza kana yadan biyadin, dengan syarat secara kontan. Ya, ini hadis di dalam Sahih Muslim. Hadis yang kedua juga dalam Sahih Muslim daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fidda bil-fidda wal-burr bil-burr wasy'air bil-sy'air wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhidhu wal-mu'ti fihi sawa." Yang artinya emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam harus sama ukurannya. Mithlan bimithlin. Kemudian yadan biyadin. Ya, dan juga harus diserah terimakan secara langsung, tunai. Nabi menegaskan, "Faman zada awistazada", barang siapa yang menambah atau minta tambahan, faman zada, barang siapa yang menambah, awistazada, atau minta tambahan, faqad arba, sungguh dia telah melakukan riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang mengambil dan yang memberi riba itu hukumnya sama saja. Ya, al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang mengambil dan memberi riba itu hukumnya sama saja. Nah, di sini para pemirsa mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, ya, ada 6 komoditi ribawiyah, harta-harta yang termasuk ke dalam golongan terkena riba. Yang 6 tadi. Ya, dan yang 6 ini kalau kita kelompokkan lagi, dia terbagi kepada 2 jenis. Ya, yang pertama emas dengan perak, ini satu jenis. Kemudian yang kedua adalah yang 4 tadi. Dia adalah gandum dengan 2 jenis, jelai dan juga tepungnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kurma, yang keempat adalah garam. Ya. Nah, sini para ulama berbeda pendapat ya tentang ilatnya, sebab kenapa yang 6 ini tergolong kepada komoditi ribawiyah. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama ya, yang pertama yang mereka persisihkan adalah apakah di sana ada ilat sebab pelarangan yang menjadikan benda lain menjadi komoditi ribawi atau tidak? Ya, atau dia hanya kepada yang 6 ini saja. Sedangkan yang lain yang sama ilatnya dengan yang 6 ini, ya, apakah juga terkena kepada riba nantinya? Di sini ada 2 pendapat ya tentang masalah ini. Ini sebab pelarangan. Apakah terbatas kepada yang 6 ini saja dengan 2 jenis tadi, perak dengan emas dengan perak satu jenis, kemudian yang 4 tadi jenis yang lainnya. Apakah memang 6 ini saja terbatas sesuai disebutkan dalam hadis, atau dia juga barang-barang yang sama ilatnya dengan yang 6 tadi.
Yang pertama mengatakan riba hanya berlaku kepada yang 6 komoditi ini saja. Ya, mereka mengatakan tidak ada ilat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengkiaskan hukum pada keenam komoditi tersebut, ya, kepada selainnya. Terbatas kepada 6 ini saja. Dan ini merupakan mazhabnya Al-Zahiriyah, yang mana mereka mengambil secara zahir, secara tekstual daripada hadis itu saja. Sehingga mereka tidak mengkiaskan ilatnya kepada barang-barang yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ada ilat yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat dikiaskan kepada yang lainnya. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, al-amwal ar-ribawiyah atau komoditi ribawi ini bukan hanya kepada 6 ini saja. Ya, bukan hanya kepada 6 ini saja. Artinya di situ ada illah, sebab dilarangnya. Nah, setiap barang-barang yang ilatnya sama dengan satu di antara 6 ini, maka dia juga termasuk ke dalam komoditi ribawi. Walaupun secara tekstual tidak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Ya, dan wallahu alam, ini pendapat yang kedua itu lebih kuat berbanding pendapat yang pertama tadi, yang mana mereka hanya memahami secara tekstual daripada hadis saja, sehingga mereka membatasi komoditi ribawi itu kepada 6 saja. Sedangkan yang kedua mengatakan dia tidak terbatas kepada 6 saja, tetapi setiap barang-barang ataupun benda-benda yang ilatnya sama dengan satu di antara 6 ini, maka dia juga termasuk ke dalam komoditi ribawi. Ya, di sini kalau kita perhatikan, eh, yang kedua itu lebih kuat, seperti kita katakan tadi, karena memang kalau kita perhatikan secara syariat dia, secara umumnya, tidak mungkin membedakan antara hal-hal yang serupa, walaupun zatnya berbeda. Ya, tidak mungkin membedakan di antara hal eh, yang serupa ilatnya, walaupun mungkin zatnya berbeda. Ya, maka mereka mengatakan bahwasanya setiap barang-barang yang eh, melekat kepada dia ilat satu di antara 6 ini, maka dia juga termasuk ke dalam kategori komoditi ribawi. Ya, cuman kelompok yang kedua ini mereka berbeda tentang masalah ilatnya. Setelah mereka sepakat tadi bahwasannya memang eh, ada ilat yang menjadikan sebagai komoditi ribawi sehingga dapat dikiaskan kepada yang lainnya. Nah, di sini mereka berbeda pendapat tentang ilatnya itu apa gitu. Ya, di kelompok yang kedua, jumhur para ulama tadi. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan komoditi ribawi itu terbagi menjadi dua ilat. Emas dan perak satu ilat, sedangkan 4 yang lainnya, gandum dengan 2 jenisnya, kemudian yang ketiga kurma dan juga garam, itu ada di ilat yang lainnya. Ada 2 kalau kita kelompokkan. Nah, terkait dengan ilat emas dan perak, sebab pelarangannya, ya, di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama mazhab Hanafiyah, ya, dan Hanabilah memandang ilatnya adalah timbangan. Jadi dikategorikannya emas dengan perak ini ke dalam komoditi ribawi karena dia adalah sesuatu yang bisa ditimbang dan ditakar. Oleh karena setiap barang-barang yang bisa ditimbang ataupun ditimbang ketika diperjualbelikan, maka dia termasuk ke dalam komoditi ribawi. Yang kedua, mazhab Malikiyah. Mereka memandang bahwa ilat dalam emas dan perak adalah as-samaniyah. Maksudnya adalah keberadaannya menjadi alat standarisasi harga barang dan menjadi alat tukar menukar jual beli. Ini disebut dengan as-samaniyah tadi. Yang mana dia menjadi sebagai alat ya standarisasi harga barang dan menjadi alat tukar menukar jual beli. Jadi setiap eh, benda ataupun barang yang keberadaannya menjadi standar harga barang, bahkan menjadi alat tukar menukar jual beli, maka dia termasuk ke dalam kategori emas dan perak, berlaku kepada dia riba.
Mazhab yang ketiga, ini mazhab Syafi'iyah. Nah, ini buku yang kita pelajari, ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah, mereka memandang bahwa ilat pada emas dan perak adalah jenis barang berharga, an-naqdiyah. Karena memang ini adalah barang yang berharga, ya. Nah, kalau kita perhatikan di antara pendapat yang kedua, Malikiyah dengan Syafi'iyah agak-agak mirip tuh. Cuman yang Malikiyah lebih umum gitu. Jadi mereka memandang bahwasanya emas dan perak ini ilat dilarangnya, dimasukkannya ke dalam kategori ribawi bukan semata-mata karena dia berharga saja, tetapi dia juga dijadikan sebagai alat tukar menukar jual beli. Sedangkan di Syafi'iyah lebih kepada karena dia berharga saja. Sehingga di mazhabnya Al-Malikiyah, wallahu alam ini lebih kuat ya pandangannya, karena memang kalau kita perhatikan di zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinar dengan dirham itu adalah mata uang dan bahan baku yang mereka jadikan untuk dinar dengan dirham itu adalah emas dan perak. Jadi dia bukan hanya semata-mata berharga, tetapi dijadikan sebagai alat tukar menukar standar harga barang gitu. Ya. Nah, di mazhabnya Malikiyah yang kita sampaikan tadi ini lebih rajih, maka masuk ke dalamnya adalah mata uang. Termasuk di antaranya adalah mata uang setiap negara yang ada seperti kita rupiah, kalau Saudi adalah rial, kalau Malaysia ringgit dan seterusnya. Ini termasuk kepada komoditi ribawi. Apakah uangnya berbentuk kertas ataupun berbentuk logam? Ya. Nah, di sini mazhab Malikiyah yang lebih rajih tadi, ketika seseorang ya menukar eh, mata uang, taruhlah ketika seseorang berangkat umroh, dia bawa rupiah, kemudian dia menukar dengan real, ya. Ini kalau kita perhatikan jenisnya sama, ya. Artinya maksudnya adalah dia dalam masuk elat yang sama, tapi jenisnya berbeda. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah dia akan berbeda ya di antara eh, kuantitasnya. Contoh mungkin kita menukar 50 ribu, kita mendapatkan 25 real. Contohnya, itu berbeda ya, berbeda kuantitasnya. Itu tidak ada masalah karena memang jenisnya berbeda. Karena masing-masing mata uang ini memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Namun ketika kita menukar, ya, dia harus dalam keadaan tunai. Nah, ya, makanya ketika kita menukar rupiah dengan rupiah, maka harus dua syaratnya tadi. Yang pertama adalah harus sama, ya, harus sama kuantitasnya. Kemudian yang kedua harus tunai. Ketika kita menukar 10.000 dengan uang 1.000, ya, maka harus sama jumlahnya. Harus sama jumlahnya. Ini yang pertama, kuantitasnya harus sama. Ini dikatakan tadi mutamathilan. Ya, kalau jenisnya sama. Tapi kalau seandainya kemudian juga harus cash langsung transaksinya, tidak boleh ditunda. Tapi kalau seandainya berbeda, seperti kita katakan tadi, kita menukar rupiah ke real atau real ke rupiah, maka yang harus memenuhi syarat satu saja. Dia adalah harus iya dan biadin. Sama dengan halnya ketika seseorang menukar emas dengan emas. Ya, menukar emas dengan emas. Ini jenisnya sama. Maka ketika seseorang menukar emas dengan emas harus sama mutamathilan, nilainya sama, kemudian juga harus dan biyadin. Harus serah terima langsung, tidak boleh ditunda. Ya, karena kalau seandainya nanti terjadi perbedaan kuantitas, maka terjadilah riba al-fadl. Kalau seandainya nanti terjadi penundaan serah terima, maka akan terjadi riba nasi'ah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, kaidahnya adalah ketika komoditi ribawi ini ya dibarter satu sama yang lainnya, kalau sama jenisnya, maka dua syaratnya. Yang pertama adalah mutamathilan, harus sama kuantitasnya. Kemudian yang kedua harus dan biyadin, tunai. Emas dengan emas,
perak dengan perak, kurma dengan kurma. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya eh, banyak orang bertanya, contohnya apa hikmah kenapa dilarang tentang masalah ini? Karena kalau kita perhatikan, lumrah saja ketika kita menukar kurma bagus, taruhlah ajwa ya kualitas bagus dengan sukari. Kita punya kurma ajwa 10 kilo, kita menukar dengan sukari, kita dapat 30 kilo. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, lumrah kan, karena ini jenisnya bagus, sedangkan ini jenisnya kurang bagus, sehingga tentu 10 kemudian menjadi 30 sukarinya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, diharamkannya sesuatu dalam syariat, ya, dan kita wajib untuk menjalaninya, artinya menjauhi diri kita dari hal-hal seperti ini, apakah kita tahu atau tidak tahu hikmahnya? Itu satu. Karena ini adalah hukum dalam Islam. Ya, kewajiban kita sebagai muslim adalah mengikuti aturan yang ada. Itulah muslim. Maksudnya adalah menyerahkan segala-galanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini agama, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama ini sudah ada aturan-aturannya, sudah ada undang-undangnya. Tugas kita adalah menjalaninya dengan penuh keredaan. Itulah muslim sejati. Ya, tahu atau tidak tahu hikmahnya. Nah, tentu ketika kita tahu hikmahnya, ini tentu lebih besar faedahnya kepada kita. Namun kalaupun kita tidak tahu, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kaidahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu di dalam masalah apapun dalam masalah agama, pasti itu mengandung sesuatu yang memudaratkan. Nah, kalau kita telusuri secara lebih mendalam, ternyata pengharaman ini menjurus kepada terjadinya kezaliman, yang mana akan membuka hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Ya, karena nanti kalau seandainya hal itu dibiarkan, memang secara nyata tidak akan terjadi, tapi itu akan menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Seperti nanti akan terjadi penangguhan di dalam serah terima, ya, yang punya ajwa menangguhkan untuk menyerahkan, yang sukari juga seperti itu, sehingga akan terjadi hal-hal yang dilarang. Dan di dalam Islam jelas prinsipnya adalah syaddud dzara'i, menutup jalan-jalan kepada hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Nah, eh, tuntutan daripada kita adalah bagaimana kita menjalani syariat dengan penuh keridhaan. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 65. Ya, ketika Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Inilah gambaran ideal seorang muslim dan muslimah sejati. Ya. Makanya kita katakan tadi, ya, sebenarnya kalau kita lihat tidak ada masalah apa-apa gitu tentang masalah ini. Ya, tapi disinilah letaknya kita harus tunduk patuh kepada apa yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti dikatakan dalam ayat tadi. Ya, tentang masalah kurma tadi ya, kalau kita perhatikan, jelas ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam tentang jual beli yang seperti tadi itu, ya, karena memang ini akan menjurus kepada perkara-perkara yang dilarang. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Jadi emas dengan perak ini ilatnya sama karena dia adalah menjadi alat standarisasi untuk barang, kemudian juga menjadi alat tukar menukar. Kemudian yang empat yaitu gandum dengan dua jenisnya, kemudian kurma dan juga garam, ya. Nah, ini diilat yang berbeda, ya. Kalau empat ini, ya, yang empat tadi yang kita sampaikan tadi, dia adalah gandum dengan dua jenisnya, kemudian juga kurma, kemudian milhun, ya, ini adalah garam. Nah,
di kelompok yang kedua tadi, mereka juga berbeda pendapat tentang ilat di 4 komoditi tadi, ya. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah memandang bahwa ilatnya adalah takaran, ya, sehingga seluruh yang bisa ditakar adalah komoditi ribawi. Ini menurut mazhabnya Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah memandang bahwa ilatnya adalah makanan pokok, qutul balad. Kemudian dia dapat muddakar. Ya, muddakar itu adalah sesuatu yang bisa disimpan lama. Ya, jadi menjadi bahan makanan pokok dan dapat disimpan dan waktu lama. Itu sebabnya 4 ini eh, dimasukkan ke dalam komoditi ribawi. Nah, barang-barang yang sama dengannya, komoditi yang sama dengan ilatnya dengan yang tadi, dia termasuk. Makanya di dalam mazhabnya Maliki ya, makanan pokok, terutama kita beras, itu masuk ke dalam komoditi ribawi. Karena terpenuhi kepada beras ini 2 unsur tadi. Yang pertama adalah dia makanan pokok, yang kedua dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah, ini kitab yang kita pelajari, mereka memandang bahwa ilatnya adalah makanan, yaitu yang sengaja dijadikan makanan manusia secara umum. Oleh karena kalau kita perhatikan di dalam kitab ini, ya, di sini beliau mengatakan, eh, rahimahullah, "Wariba fi dzahabi wal fiddati wal mat'umat." Itu dia. Karena memang di mazhabnya Syafi'iyah mereka memandang setiap makanan itu masuk ke dalam komoditi ribawi. Ya, makanya mereka mengatakan wal mat'umat, makanan. Dan kalau kita perhatikan wallah alam di antara ketiga mazhab ini, ya, yang rajihnya adalah apa yang disebutkan oleh mazhab Malikiyah. Ya, karena yang menjadi ilatnya ada dua. Yang pertama adalah karena dia makanan pokok. Yang kedua, karena dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Ya, kemudian sababut tarjih, kenapa kita merajihkan yang kedua mazhab Malikiyah ini? Karena memang kalau kita perhatikan orang-orang yang mengamati 4 komoditi ini, gandum dengan 2 jenisnya yang sudah jadi tepung, bur ataupun yang masih berbentuk biji-bijian, syair, kemudian tamrun, kurma, kemudian milhun, garam, pasti akan mendapatkan 2 kriteria ini padanya. Kita ambil kurma lah. Ini makanan pokok, qutul balad. Kemudian yang kedua, dia bisa disimpan dalam waktu cukup lama. Dan juga yang 3 tadi. Ya. Nah, kalau kita bawakan kepada makanan pokok di kita, itu beras. Itu beras, makanan pokok. Kemudian juga yang kedua, dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Kemudian yang kedua, eh, tujuan diharamkannya riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan dalam jual beli. Oleh karenanya dibatasi dengan hal-hal yang amat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karenanya, makanan pokok qutul balad itu sesuatu yang urgent di masyarakat. Ya, kalau bahasa kitanya, biar kita tidak punya lauk, sayur, tapi punya beras. Itu sudah aman gitu. Karena ini yang paling-paling penting gitu. Nah, ya. Nah, ini yang orang tidak bisa tidak ada, harus ada di rumah gitu untuk makan. Ya, makanya harus dibatasi dengan sesuatu yang bisa disimpan dan dijadikan sebagai eh, bahan pokok makanan. Ya, nah ini 2 sebab kenapa eh, mazhab Malikiyah yang mengatakan ilat yang ada pada 4 tadi karena dia makanan pokok kemudian bisa disimpan ini lebih rajih. Sedangkan kalau mazhabnya Syafi'iyah lebih umum. Jadi makanan apa saja itu ada unsur ribanya di situ. Walaupun mungkin makanan itu tidak terlalu penting bagi sebagian orang. Artinya kalau dia tidak makan itu tidak ada masalah. Makanya di sini mereka mengatakan yang dinukilkan oleh Abu Syuja' rahimahullah wal mat'umat. Jadi riba itu kata mereka dalam mazhab Syafi'iyah berlaku kepada emas, berlaku kepada perak, dan juga berlaku kepada makanan. 4 yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, kemudian juga makanan-makanan yang lainnya. Karena menurut mereka semua jenis makanan itu termasuk ke dalam komoditi ribawi. Nah, ya ini di sini asal muala permasalahannya gitu. Sedangkan di dalam mazhabnya Malikiyah yang lebih rojih tadi, ini lebih dikerucutkan gitu. Ya. Karena kalau kita perhatikan, 2 sebab
ilat tadi yang ada pada 4 itu, yang pertama adalah karena dia makanan pokok, yang kedua dia adalah disimpan dalam waktu cukup lama, bisa disimpan dalam waktu cukup lama. Ini ada pada 4 yang tadi gitu, ya. Taruhlah mungkin sebagian mengatakan, "Ustadz, nggak ada orang makan garam." Betul. Tapi kalau kita memasak sesuatu tidak ada garam, nasi nggak akan masuk dia. Nah, seperti itu. Dia saling satu yang tidak bisa terpisahkan gitu maksudnya. Dan dia bisa disimpan dan cukup lama. Makanya kan barang-barang yang tadi ya kalau di kita di Indonesia mungkin ada sebagian yang makan gandum ya Allah alam. Saya yakin itu ada. Kalau kita mungkin ada juga yang masih makan ubi ya. Tapi kan secara umumnya kita makan beras, nasi maksudnya. Kemudian juga termasuk di antara hal yang urgent di rumah adalah garam tadi. Ya, makanya membatasi dengan hal-hal yang sangat diperlukan oleh manusia itu penting dalam hal seperti ini. Tetapi dalam mazhabnya Syafi'iyah mereka memasukkan makanan. Makanya mereka mengatakan wal mat'umat. Jadi ketika emas ditukar dengan emas ditukar dengan emas, maka dia harus sama kuantitasnya, ya, dan juga harus nakdan, cash. Seseorang mungkin mengatakan, "Ustadz, bagaimana kita menjual emas 20 karat dengan emas yang 24 karat? Itu kan beda." Ya, bagaimana kita bisa membarternya? Nah, taruhlah seperti itu. Atau kualitas perak juga seperti itu. Maka untuk kita lepas dari riba adalah kalau kita punya emas 20 karat contohnya, kita jual dulu emas itu, ya kemudian kita ambil uangnya, kemudian kita beli dengan uang itu kita tambah untuk yang 24 karat. Gitu. Kita tidak boleh langsung membarternya. Karena kalau langsung membarternya, maka dia harus mutamathilan, dia harus sama kuantitasnya. Sedangkan kalau berbeda, ya, tadi kan kalau kita ingin keluar daripada riba ini, kita jual dulu emas yang 20 karat itu, kita ambil uangnya. Ya. Ini kan memang ilatnya sama, tapi jenisnya beda. Satu jenis emas, satu jenis mata uang. Nah, kalau beda jenisnya, Nabi mengatakan, "Fabi'u masyi'tum." Jual belilah sekehendak kalian. Tapi harus ya dan biyadin. Nah, itu harus secara tunai. Ya, makanya jual dulu yang 20 karat. Nah, uang yang kita dapatkan daripada penjualan 20 karat, kita beli emas yang 24 karat. Ini emas para pemirsa, apakah yang sudah berbentuk cincin ataupun apa ya, gelang ya, ataupun dia berbentuk lempengan-lempengan. Dia sama. Harus kalau dia jenisnya sama, dia harus dua syaratnya. Dia adalah mutamathilan, sepadan, sama kuantitasnya, kemudian juga dia harus yadan biyadin, harus secara tunai. Juga perak seperti itu. Ya. Di pengamalan sebagian kita yang banyak terjadi ya, Allah alam yang saya ketahui, ketika kita punya emas, ya, kualitas rendah, mungkin cincin lah kita katakan, sudah lama kita beli. Kemudian kita ingin menjualnya, kita ingin tukar tambah, maka jalannya adalah kita tidak boleh langsung menukar, kemudian kita ambil yang bagus. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian langsung kita membayarnya. Yang benarnya adalah, caranya adalah, kita menjual dulu yang kualitas yang kurang baik kepada orang tadi, kemudian kita ambil uangnya, baru setelahnya kita beli yang bagus. Kita tambah uangnya. Nah, tapi kalau langsung, maka terjadilah eh, maka terjadilah tafadul, perbedaan daripada sudut kuantitasnya. Maka akan terjerumus ke dalam yang namanya riba. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami itu. Nah, di sini beliau mengatakan wa kadzalikal mat'umat. Demikian juga makanan, karena tadi dalam mazhab Syafi'iyah setiap makanan itu masuk ke dalam kategori komoditi ribawi. Apakah dia makanan pokok atau tidak, apakah dia bisa disimpan dalam waktu cukup lama apa tidak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Yang penting kalau dia makanan sudah masuk ke dalam sesuatu yang sudah termasuk ke dalam komoditi ribawi. Ya. Di sini beliau mengatakan la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Tidak boleh menjual yang sama jenisnya, ya,
emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kemudian milhun dengan milhun, beras dengan beras, ya, kecuali mutamathilan naqdan, dia harus sama kuantitasnya dan dia harus tunai. Ya, karena kalau seandainya kuantitasnya tidak sama, terjerumus ke dalam riba al-fadl. Kalau seandainya terjadi penundaan pada pembayaran dan serah terima, akan terjadi riba an-nasi'ah. Ya, tapi kalau seandainya berbeda, di sini beliau mengatakan wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan. Boleh menjual yang berbeda jenisnya, ya. Maka mutafadilan, boleh berbeda kualitasnya ataupun kuantitasnya dan dia harus tunai. Maka ketika kita membeli emas pakai uang, ini ilatnya sama. Ya, sama-sama menjadi alat tukar dan dia berharga. Nah, ilatnya sama tapi jenisnya berbeda. Satu emas, satu uang. Maka dalam keadaan seperti tidak ada masalah berbeda daripada sudut kuantitasnya, ya. Tetapi dia harus nakdan, dia harus secara tunai. Oleh karenanya para pemirsa mendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, aplikasi-aplikasi jual beli online, jual beli emas online perak ini termasuk ke dalam riba. Kenapa demikian? Karena tidak ada nakdan di situ. Nah, ya, karena dia online. Ini harus langsung gitu. Sebagian mengkiaskan ketika terjadi transaksi baru kita transfer uangnya, kemudian baru dikirim, tapi itu kan bukan langsung gitu. Ya. Oleh karenanya jual beli yang seperti ini dia harus secara offline untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau seandainya memang kita akan melakukan hal itu gitu. Ya. Dan kita perlu ingat bahwasanya dalam syariat kita tidak boleh akali sesuatu. Kita terikat dengan undang-undang tadi, seperti kita sebutkan di awal tadi. Dan semua sudah diatur dalam Islam. Bagaimana kita diuji untuk menjalaninya dengan penuh keridhaan. Artinya kalaupun kita menjalaninya dengan penuh tidak keridhaan, itu juga percuma. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan wala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahabi wal fiddah kadzalik illa mutamathilan naqdan. Nah, itu dia. Ya, jadi dia harus sama memang. Artinya ketika emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, maka syaratnya ada dua. Kalau ilatnya sama, ya. Kalau ilat dan jenisnya sama. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, beras dengan beras, dan seterusnya. Dua syaratnya. Dia harus mutamathilan, sama kuantitasnya, kemudian dia harus nakdan. Nakdan ini maksudnya adalah harus secara tunai. Ya, karena kalau seandainya nanti seperti kita katakan tadi, kalau seandainya terjadi perbedaan kuantitas, jatuh ke dalam riba al-fadl. Kalau seandainya nanti terjadi penundaan pada pembayaran, jatuh kepada riba an-nasi'ah. Ya, jatuh ke dalam riba an-nasi'ah. Ini jelas dilarang di dalam Islam. Kemudian beliau juga mengatakan wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah. Seseorang tidak boleh menjual sesuatu ya sehingga dia menerimanya. Jadi dia terima dulu barang itu baru dia boleh menjualnya. Nah, ini biasanya terjadi dalam jual beli online. Dia tidak punya barang sebenarnya. Dia hanya punya katalog-katalog saja. Kemudian orang membeli kepada dia. Nah, ketika orang membelinya, dia langsung memberi kepada suppliernya. Supplier langsung mengirim kepada konsumen yang tadi. Itu tidak boleh. Seharusnya barang itu dia ambil dulu, dia pegang dulu, dia lihat sesuai tidak dengan yang dia inginkan. Baru setelahnya dia kirimkan kepada yang membeli. Di sini Nabi mengatakan di sini beliau mengatakan wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah. Dia tidak boleh menjual sesuatu sebelum dia menerimanya. Jadi diterima dulu barang itu. Dilihat sesuai tidak dengan pesanan yang sudah dipesan oleh konsumen dari A. Kalau memang sesuai, baru kita kirim. Kita tidak boleh langsung daripada suppliernya kepada konsumen. Karena nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka syariat melarang
untuk melakukan transaksi jual beli seperti itu, ya, untuk menghindari supaya tidak terjadi penipuan, ya. Konsumen sudah memesan dengan segala kriterianya, ya. Kemudian ternyata barang yang dia dapatkan tidak seperti yang dia pesan. Ternyata di situ ada orang kedua, yang mana orang kedua inilah yang menjualnya. Tapi ketika dia mengambil daripada supplier, dia tidak memegang barang itu dulu. Dia langsung menyuruh untuk mengirim kepada konsumen. Jadi terjadilah seperti yang dikatakan tadi, ya. Jadi seseorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menerimanya, ya, sampai dia menerimanya. Kemudian yang terakhir di sini, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Juga tidak boleh menjual daging dengan hewannya yang masih hidup, ya. Tidak boleh menjual daging dengan hewannya yang masih hidup. Ini juga dilarang di dalam Islam, ya, untuk tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, ya. Dan memang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan daripada sahabat, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antabayu isyah bil laham, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang diperjualbelikan kambing dengan daging, ya, walaupun ini hadisnya dhaif, ya, tapi secara makna, ya, dia adalah sesuatu yang benar, ya. Makanya hal-hal seperti ini kita berusaha untuk menghindarinya, ya, seperti seseorang mungkin menjual 20 kilo daging kambing dengan seekor kambing contohnya, ya, 20 kilo eh, daging kambing dijual dengan satu ekor kambing contohnya masih hidup. Maka ini tidak boleh, dilarang dalam Islam. Karena memang spekulasi untuk terjadinya gharar, ya, ketidakjelasan di dalam barang yang dijual sangat besar. Sehingga nanti akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, ya, apakah kepada penjual ataupun kepada pembeli. Baik, mungkin ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan yang kedua tentang riba di mazhabnya Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Wallahu alam wa a'lam bissawab. Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Dan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 081175454444. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tetangga saya ingin mengambil KPR. Sudah lama keinginannya. Yang saya ingin tanyakan apakah saya mendapat dosa riba karena sudah menemani beliau menemui developernya, dan kalau saya dikasih uang fee, apa itu halal untuk saya terima Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan, karena saya takut akan azab Allah di dunia dan akhirat. Dan apakah saya harus sholat taubat Ustadz karena telah ikut dalam masalah riba ini? Dari Ummu Hafiz di Kampar. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, ya. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua terkait tentang masalah membantu, ya, turut berkontribusi untuk pembelian sebuah rumah, sistemnya KPR tadi. Kita mengetahui, ya, sistem ini jelas ribanya karena itu ada pihak ketiga bank di situ dengan segala syarat dan ketentuan-ketentuannya, ya. Makanya kita berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya. Sistem jual beli yang seperti itu, ya, karena memang
seperti kita katakan tadi, jelas ribanya karena dia ada DP-nya, kemudian nanti ada bunganya, ada penalti keterlambatannya, dan segala hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka kita berusaha ya ketika kita mengetahui untuk menasehati saudara kita. Ini kewajiban kita, at-tanasuh tadi, dalam rangka ini. Dan nasihat yang kita berikan itu dalam rangka karena kita mencintainya karena Allah. Kita tidak ingin dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saat ini kita diminta bantuan untuk hal-hal seperti itu, ada baiknya kita berterus terang tentang masalah ini. Artinya bukan kita tidak mau membantu, tetapi ini sudah menjurus kepada hal yang dilarang. Nah, ketika seseorang membantu saudaranya untuk melakukan sesuatu yang dilarang, jelas dia akan mendapatkan saham dosanya. Ya, ini perkara harus kita dudukkan di tempatnya gitu. Jadi bukan masalah tidak mau membantu. Membantu saudara kita kaum muslimin adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Bahkan kita berjalan ke tempat orang yang kita berusaha untuk membantu dia dalam urusan-urusannya, itu adalah sesuatu amal soleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ini adalah sesuatu hal yang menjurus kepada eh, kita berkontribusi untuk melakukan sesuatu yang haram, ini jelas dikhawatirkan kita mendapatkan sahamnya. Ya, maka sampaikan terus terang tentang masalah ini, ya, sistem jual beli yang seperti ini. Dan kita tidak akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kita punya rumah apa tidak nanti di dunia. Itu rumah kita sewa atau tidak gitu. Nah, tapi kita akan diminta pertanggungjawaban ketika kita melakukan sesuatu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan ya apa adanya gitu. Dan kita berdoa semoga dengan penyampaian yang kita lakukan sebatas yang kita tahu itu memberikan pilihan kepadanya sehingga membuka pintu hidayah agar dia bisa mengetahui yang sebenarnya. Ya, apalagi kalau seandainya kita mendapatkan fee daripada itu dan itu dibicarakan di awal gitu. Maksudnya nih kalau kamu bantu saya kasih segini nih contoh. Atau pihak developernya melakukan hal itu. Nanti kalau dibantu orang ini dapat keuntungan seperti ini nih. Ya, itu jelas. Ya, maka kita berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada hal-hal seperti itu. Ya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal karena seperti yang sudah kita pelajari betapa dahsyatnya ancaman-ancaman kepada pelaku-pelaku riba dan itu semuanya sama. Ya, setiap orang yang berkontribusi untuk terjadinya riba maka dosanya sama. Nabi mengatakan hum sawa. Ya, baik mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya, yakni Ibu Ummu Hafizah di Kampar. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 atau di 0811754544 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Baik, Ustaz, sambil menanti kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon nasihatnya, Ustaz. Tahun kemarin saya jual rumah senilai 200 juta. Rencana uangnya saya mau beli rumah lagi untuk kami tempati. Uang rumahnya terpakai juga untuk keperluan sehari-hari. Sekarang sisa lebih kurang 160 juta yang tersimpan di bank. Yang mau saya tanyakan, apakah sisa uang yang ada di bank saat ini harus dikeluarkan zakat malnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya ya. Semoga Allah menjaga beliau kita semua. Uang ya atau nuqud itu termasuk di antara barang-barang yang ada zakatnya. Karena dia termasuk kepada barang-barang yang berharga. Ya, maka untuk zakat mal secara umum ya, karena dia masuk ke dalam kategori emas dan perak, ya, maka dia ada dua syaratnya. Yang pertama, dia harus haul, ya, memenuhi haul, perputaran selama 1 tahun. Maksudnya adalah apakah uang yang tersisa itu 160 juta itu sudah berada di tabungan selama 1 tahun. Kalau sudah, berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah nisabnya. Nisabnya adalah nisab emas.
ya 85 gram emas dalam kisaran 60 juta ya. Nah, kalau 160 berarti sudah melewati daripada nisab. Maka dikeluarkan 2,5% daripada 160 juta itu. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi syarat, tidak sampai haul, artinya belum sampai 1 tahun di simpanan kita, ya, maka tidak ada zakatnya. Karena kalau secara nisab sudah memenuhi, ya, karena nisab tadi emas itu seperti kita katakan tadi standarnya adalah wallahu alam ya, karena dia perubahan cukup cepat. Ya, saya tahu dalam sekarang ini 60 sampai 70 juta ya untuk emas itu. Maka di nominal yang tadi 160 juta berarti sudah terkena untuk nisabnya. Cuman masalah yang kedua adalah haulnya tadi. Kalau sudah sampai haulnya, artinya uang itu sudah kita simpan selama 1 tahun, maka ada zakatnya. Kalau tidak, maka tidak ada zakatnya walaupun nisabnya sudah sampai. Tapi kalau kita ingin menyedekahkan, terutama kita ambil momen Ramadan, itu lebih dianjurkan. Ya, karena memang segala amal ibadah secara umum dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meneladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang yang jawad dan kedermawanan beliau melebihi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Baik, mungkin demikian. Wallahu alam wa alam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, masih di pesan singkat datang dari saudara kita Abu Ghani di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya Ustadz, Ana membeli mobil secara kredit pada suatu lembaga keuangan. Akadnya di awal adalah mobil dijual dengan cara kredit yang disebutkan nilai jualnya. Dalam waktu selama angsuran ada pernah Ana telat membayar beberapa hari dari tanggal yang disepakati dan ternyata itu ada dendanya Ustadz. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Apakah diteruskan atau bagaimana solusi atau nasihatnya Ustaz? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz. Baik, terima kasih kalau ada yang bertanya. Ini untuk yang bertanya nih, kepada semua kita yang kalau boleh saya katakan sudah terjebak ya di dalam muamalah ribawi seperti ini, karena ini sudah sangat biasa kalau di kita ya, saking sudah merakyatnya hal-hal seperti ini, kredit di 3 arah ini, ya. Makanya yang harus kita lakukan adalah setelah kita mengetahui tentang bagaimana haramnya riba itu dan juga ancaman-ancaman daripada Allah dan Al-Quran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita bisa lepas daripadanya adalah dengan membayarkan semua sisa daripada uh, hutang itu. Jadi kalau seandainya yang bertanya ya sudah berapa tahun kreditnya, kemudian berapa yang sudah dibayarkan, berapa sisanya. Nah, sisanya itu yang harus segera untuk dilunasi. Karena kalau seandainya kita masih di dalam hal seperti itu, kita akan ikut kepada aturan itu. Ya, seperti penalti tadi, belum lagi nanti bunganya. Ya, ini untuk semua gitu. Apakah sepeda motor, mobil, ya, kemudian juga rumah, ya. Nah, ini untuk kita bisa lepas daripada dosa itu, tentu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas, dan mesti ada usaha yang konkret daripada kita untuk melepaskan diri. Memang mungkin ada yang mengatakan tidak mudah kita mencari pinjaman sebegitu banyak kepada orang ya, tapi yang dilihat adalah bagaimana ikhtiar kita untuk berusaha lepas daripadanya. Karena kalau kita tetap membayarnya sampai menunggu selesai, ya 5, 6, 7 tahun, itu akan terjadi gitu. Ya, kalaupun seandainya penaltinya tidak ada, tapi bunganya tetap ada. Silahkan dicek tentang kalau kita bayar cash berapa, kalau kredit berapa. Itu selisih harganya cukup tinggi. Sebenarnya kalau selisih itu tidak ada masalah ya. Yang masalah itu kalau ada bunganya sebenarnya. Karena selisih harga di cash dengan kredit itu biasa sebenarnya. Tapi kalau kreditnya 2 arah, pembeli dengan penjual saja, ya itu tidak ada masalah sebenarnya. Contoh, saya punya barang, ya kita katakan HP lah. Ini kalau saya jual cash 10 juta, tapi kalau saya kredit, saya jual sama kamu kredit 12 juta, itu tidak ada masalah. Karena memang perbedaan harga itu di dalam kredit dengan cash itu tidak ada masalah. Yang masalahnya kalau ada bunga-bunganya, itu yang terjadi. Karena di situ ada pihak ketiga yang bermain. Ya, eh, ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita ingin lepas daripada itu, kita berusaha untuk mencari
Apa pinjaman mungkin di peminjam-peminjaman yang syar'i yang alhamdulillah sudah sangat banyak di Kota Pekanbaru ini, kita berusaha untuk ikhtiar mencarinya, walaupun itu memang sulit ya. Tapi eh, ketika kita berusaha untuk menjalankan syariat, terutama setelah kita mengetahuinya, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diberikan solusi terbaik. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustadz karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustadz. Nah, Baik ya, ini masalah riba, ini pertemuan yang kedua. Seperti yang sudah pernah kita nukilkan daripada perkataan Umar Khattab radhiyallahu an dan juga perkataan daripada Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau bahwasanya masalah riba ini adalah masalah yang rumit bagi para ulama ya untuk kita bisa menentukan ini riba atau tidak. Dan disinilah kita termotivasi ya untuk senantiasa waspada ya kita berusaha untuk menambah perbendaharaan ilmu kita ya tentang masalah ini. Karena memang ancaman-ancaman yang luar biasa. Ya, apalagi kalau kita memang seorang pedagang yang berkecimpung di dunia perdagangan, ya, usaha, tentu lebih penting lagi untuk kita memahami dasar-dasar daripada fikih muamalah, termasuk di antaranya adalah tentang masalah riba ini. Ya, karena kalau kita tidak paham dengan dasar-dasarnya ini, akan menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari ataupun tidak. Ya. Ini yang harus kita pahami. Semoga memotivasi kita untuk bisa mempelajari karena kita sama-sama belajar tentang masalah ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallah fikum. Kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bagi sahabat Hidayah yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, tidak dapat kita angkat dan kita bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di esok hari di program selanjutnya, yakni di program Ramadan, yang mana insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan ini di esok hari, di hari Kamis, insya Allah, biiznillahirrahmanirrahim azza wajal. Baik, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan khalifan kami. Baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.